Betul. Jadi Karena intinya pola didik, pola asuh didik, ya. betul. Nah, yang tidak disadari adalah tadi yang dari orang tuanya dari sisi ekonomi tidak mencukupi, maka dia dididik bukan oleh orang tuanya tapi oleh kehidupannya. Kehidupannya lah yang Mendidik karakternya dia. Untuk jadi pejuang itu Betul. emang keadaan gitu ya. Karena keadaan. Oh iya, gitu. iya. Ada faktor luar jadi. Ada jatuhnya. faktor luar campur tangan di sana. Itu bagian dari takdir ya guys ya. Tapi tetap aja itu nggak semua orang juga ya Coach ya. Ibaratnya Iya. ada juga mungkin yang ekonominya prihatin, keterusannya juga malas juga. Ada juga. Betul. Oke, ketika sudah punya modal dasar itu, apa lagi nih Coach? Ibaratnya kan ada juga yang begitu, tapi dia nggak tahu bahwa ada pola-pola yang sebenarnya untuk jadi leader atau jadi manajer tuh harus begini gitu misalnya. Iya. Nah setelah itu tinggal ada dua kan, ada pengetahuan, ada keterampilan. Ya. Orang yang punya pengetahuan itu bisa menjelaskan, tetapi belum tentu bisa mempraktekkan. Nah, orang yang punya keterampilan bukan cuma sekedar tahu, tapi dia bisa mempraktekkan. Nah, tergantung kita butuh yang mana nih. Apakah butuh sekedar tahu atau butuh terampil? Nah, di sini bedanya. Misalnya ketika kita bicara tentang kita mau jadi manajer. Ya. Manajer bukan pengetahuan, bukan ilmu manajemen, tapi keterampilan manajerial. Nah, yang perlu kita kuasai adalah keterampilan manajerial. Bicara tentang kepemimpinan, bukan ilmu kepemimpinan, tapi keterampilan tentang kepemimpinan. Nah, jadi kita perlu memilah-milah. Nah, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, ya kita memerlukan banyak pengetahuan dan juga keterampilan. Double dua-duanya. Dua-duanya diperlukan. Gitu. Jadi bukan cuma ilmu aja, tapi harus dipraktekin juga deh. Harus dipraktekin, gitu ya. Karena bicara memimpin orang lain itu bicara keterampilan kan, gitu. Bukan hanya tahu teori kepemimpinan begini-begini, gitu ya. Tapi enggak cuma bisa ngomong doang. Sehingga kita tidak heran kalau ada orang-orang di bawah yang bilang, lah atasan kita cuma bisa ngomong doang. Nah itu karena dia tahu tetapi tidak walk the talk. Tidak melakukan apa yang dikatakannya gitu. Artinya dia sebatas memiliki pengetahuan, tidak memindahkannya menjadi sebuah keterampilan. Oh gitu. Tapi untuk sampai pada level bisa kemudian memimpin orang lain, apa tahapannya, Coach? Apa mungkin dia harus bisa memimpin dirinya sendiri dulu atau gimana? Iya betul. Jadi kalau saya membuat tangga gitu ya, kita harus beres dengan diri sendiri dulu. Ya, saya menyebutnya personal leadership. Beres dulu dengan kita, nanti akan jauh lebih mudah memimpin orang lain. Kenapa demikian? Karena memimpin dengan contoh itu sangat powerful. Ya, jadi satu tindakan itu lebih efektif dari ribuan kata-kata. Ketika kita bilang, kamu lakukan ini, kerjakan ini. Datang tepat waktu, disiplin, misalnya kerjakan ini, tapi kita tidak memberi contoh. Waduh, yang ada capek ngomong. Ya. Tapi kalau kita bicara disiplin, kitanya memang disiplin. Kita bicara harus rapi, harus bersih, kitanya begitu. Ya, kadang-kadang nggak ngomong pun mereka akan melakukan karena kita mencontohkannya gitu. Nah itu prinsipnya begitu. Banyak yang perlu saya lakukan ya sebenarnya. Saya mesti datang lebih pagi kayaknya. Menarik juga ya, berarti memang untuk jadi bisa memimpin orang lain berarti memang harus finish dulu di diri sendiri ya berarti. Idealnya begitu. Itu jauh lebih powerful kayak gitu. Ya seperti halnya mungkin kalau nyemangatin anak gitu ya. Kok kamu harus jadi orang sukses, kamu jadi orang kaya gitu. Tapi orang tuanya nggak punya duit. Bukan, jangan jauh-jauh. Sholat. Orang tuanya sholat enggak? Baca Quran. Orang tuanya baca enggak? Oh iya. Itu orang tua di rumah itu role model. Saya di rumah nggak perlu nyuruh kamu baca Quran, kamu sholat, kamu baca buku. Dengan saya menjalankan saja anak-anak udah melihat, oh bapaknya rajin sholat, bapaknya baca Quran, bapaknya baca buku. Anaknya ngikut sendiri, nggak disuruh juga. Jadi kalau orang Jawa bilang jangan jarkoni. Iya. Nah, biasa ngajari nggak bisa ngelakoni. Betul. Kadang-kadang kalau udah biasa gitu, bapaknya baru pakai sarung aja, anaknya udah nggak enak gitu kan. Iya. Nah itu contohnya begitu ya. Itu contoh di rumah, sama di pekerjaan juga. Kira-kira begitulah konsepnya. Oh iya. Tapi kan tentunya juga jadi leader itu, jadi manajer itu kan nggak gampang juga ya Coach ya. Soalnya kan yang dipimpin itu
manusia yang juga punya karakter gitu. Manusia yang punya latar belakang pendidikan parenting yang beda gitu, atau juga mungkin mindset yang beda gitu, yang kemudian ada yang sepaham, ada yang enggak gitu kan. Nah, itu juga satu tes beda juga tuh kan. Iya, betul. Jadi gini, tadi ada kata-kata nggak gampang. Sebenarnya gampang dan tidak gampang itu perbedaannya tipis. Apa tuh? Kita sudah tahu caranya atau belum? Jadi segala sesuatu yang kalau kita bilang tidak gampang, itu petunjuk bahwa kita belum tahu caranya. Nah, itu gimana nih, Coach? Nah, jadi kalau kita tidak tahu caranya, belajar segera. Betul. Misalnya, kok saya ngajarin anak kok susah ya? Itu berarti belum tahu caranya. Saya udah ngelatih anak buah saya begini, kok dia begini terus ya? Berarti itu belum tahu caranya. Nah, jadi clue-nya, setiap kita mengalami kesulitan dalam hal apapun, itu petunjuk kita belum tahu caranya. Oh, itu sebenarnya alarm ya buat kita ya? Alarm, betul. Jadi semua permasalahan dalam satu perusahaan atau dalam keluarga sekalipun gitu, ketika ada permasalahan itu sebenarnya solusinya tinggal cari tahu caranya. Cari tahu caranya. Oleh karenanya kita harus terus belajar. Iya. Tujuannya agar kemampuan kita selalu di atas persoalan. Kan Bang Ari suka main game kan? Ya. Kalau kita pemain di dalam game itu kan ada level-levelnya. Kalau kita pemain level 8, bermain di level 8, peluang menangnya gimana? Begitu main, ya ada peluang menang. 50-50 ya. Kalau kita pemain level 8, bermain di level 9, peluang menangnya lebih kecil. Lebih kecil. Kalau kita pemain level 8, bermain di level 7, peluang menangnya besar. Nah, itu. Jadi dalam kehidupan, dalam pekerjaan pun sama. Kalau kemampuan kita di atas persoalan, kita bisa beresin persoalan apapun. Iya, benar juga. Berarti challenge-nya adalah menambah selalu belajar. Belajar ya. Nah, mengenai persoalan itu sendiri, bagaimana kita memilah atau juga memecahkan satu persoalan atau masalah? Ibaratnya setiap apapun ya. Kalau saya rasa bahwa setiap perusahaan itu pasti ada masalahnya atau persoalan yang perlu dipecahkan. Nggak usah begitu. Bahkan bisnis itu timbul dari persoalan. Iya. Misalnya kayak orang bikin, ada aplikasi baru supaya orang bisa beli makanan nggak usah pakai pergi gitu. Itu kan ada aplikasi keluar yang bisa bikin kirim makanan gitu. Itu kan berasal dari persoalan orang malas keluar kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya persoalan kadang-kadang jadi bisnis juga gitu. Jadi awal bisnis. Betul. Nah, kalau kita dalam menghadapi persoalan, bagaimana mindset yang harus kita tanamkan? Pertama kita harus aware, harus sadar tentang persoalan, gitu ya. Jadi persoalan itu hal yang biasa karena ada orang yang menghadapi persoalan itu emosi, marah, ada yang panik, macam-macam reaksi orang marah. Nah, sebenarnya masalah itu adalah makanan sehari-hari setiap orang karena kita selalu punya masalah. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita harus menjadi seorang problem solver. Itu harus melekat dalam diri kita. Contoh, ini tidak terjadi sama Mas Untung, tapi sama yang lain mestinya banyak terjadi. Misal, setiap akhir bulan sering kali orang kehabisan uang. Ya, nah saya suka bertanya sama mereka, ini baru kejadian bulan ini atau udah berbulan-bulan? Udah berbulan-bulan. Saya asal akhir bulan kehabisan uang, asal akhir bulan kehabisan uang. Itu petunjuk bahwa dia bukan seorang problem solver. Karena kalau itu terjadi kepada saya, maka saya akan berpikir gimana caranya bulan depan saya tidak kehabisan uang lagi. Nah, itu berarti saya sudah berpikir sebagai seorang problem solver. Jadi kalau persoalan tiap bulan berlangsung, kita pertama mungkin tidak aware bahwa itu adalah sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Dan yang kedua bisa jadi karena kita tadi nggak mau peduli dengan masalah gitu ya. Jadi kita lewatin aja, cari gampangnya, males mikir. Gitu. Tapi masalah datang terus tetap. Datang terus. Kalau misalnya contoh kasus, misalnya ya selalu defisit gitu ya. Dalam bulan ini, besok bulan ini masih defisit terus gitu. Itu yang misalnya dalam suatu bisnis ya, misalnya bisnis apa ya, misalnya bisnis restoran. Defisit dulu nih, ada aja bocor terus. Itu amanahnya dulu yang mesti kita cari itu, Coach. Misalnya contoh ya, ini misalnya penjual retail itu. Iya, sama seperti kasus saya tadi benerin perusahaan yang minus 1,8 miliar setiap bulan itu. Nah, yang saya pelototin kan pengeluaran terbesar apa sih? Itu dulu. Ya, jadi sebelum bicara nambah pemasukan, yang paling gampang
nahan pengeluaran dulu. Ada yang bisa dikurangin nggak? Ada yang bisa dihilangin nggak? Plototin aja dulu, gitu kan? Nah, jadi bicarakan ada pemasukan, ada pengeluaran. Saya mulai plototin dulu yang pengeluaran terbesar itu apa? Ada yang bisa dipangkas nggak? Sama plototin kenapa biaya ini mahal, kenapa ini mahal, kenapa ini mahal. Pelajarin di situ. Nah, kita berpikir gimana caranya. Misal tadi bicara tentang retail ya. Saya punya rumah makan misalnya. Ini kenapa sih biaya HPP-nya mahal misalnya, gitu ya? Ternyata setiap malam itu banyak sekali bahan baku yang kebuang misalnya. Itu kan menjadi mahal. Maka kita berpikir gimana caranya supaya setiap malam tidak ada bahan baku yang kebuang. Nah, itu kan berarti akan mengurangi biaya pengeluaran, gitu kan? Itu salah satu contoh. Gitu. Kemudian kita juga bisa melihat mengapa kita rumah makan kita ukurannya segini, omset segini, jumlah orangnya kok banyak banget misalnya gitu. Nah, bisa nggak orangnya dikurangin? Bisa nggak begini gitu? Nah, itu salah satu juga untuk mengurangi biaya tadi. Oh, jadi memang memitigasi permasalahan gitu. Betul. Jadi perlu dianalisa. Perlu dianalisa terlebih dahulu. Jadi gini, kadang-kadang orang kalau ada masalah itu lompat. Seolah-olah kita udah tahu solusinya. Ada masalah ini langsung lompat. Oh, ini pasti jawabannya ini gitu. Padahal yang benar itu perlu dianalisis dulu. Ya, namanya itu analisis persoalan. Persoalan ini kan bicara tentang sebab akibat kan. Bicara tentang menyelesaikan masalah itu. Akibat ini timbul dari sebab. Maka kita lacak sebabnya apa sih? Oh, jadi satu-satu tuh. Ini keluaran gara-gara ini. Ini keluaran gara-gara satu-satu. Diurai dulu. Diurai. Karena kita kan memastikan keterampilan berpikir kita benar dulu nih. Kalau kita sudah benar, mungkin udah jalan sendiri di sini. Contoh. Dulu belajar perkalian gimana? Di sekolah. Di sekolah. Tulis dulu kan? 12 kali 12, 2 kali 2, 2 kali 1, begitu kan? Sekarang masih begitu nggak? Sekarang sih orang-orang udah kalkulator langsung. Iya, enggak. Kalau sekarang udah enggak, udah di kepala gitu kan? Oh, tak gitu. Nah, melatih keterampilan berpikir dalam persoalan, dalam menyelesaikan persoalan juga sama begitu. Oh. Jadi dilatih dulu otaknya. Sebelum bisa menghitung 12 kali 10 nggak pakai hitung-hitungan lagi udah langsung tahu 120. Udah kenapa? Karena di otak kita cara kerjanya itu kan dia membentuk sinap. Sinap itu diilustrasikan seperti folder lah. Gitu. Nah, kalau belum ada foldernya nggak akan bisa ngitung, itu harus tetap begitu. Tapi begitu sinapnya terbentuk, begitu foldernya terbentuk, nyelesain masalah juga sama. Kenapa ini ada masalah ini? Di otak kita langsung jalan tek 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 tek. Oh, ini, maka ini ke sini gitu. Jadi keterampilan berpikirnya yang perlu dilatih. Jadi ada baiknya dong kita menemukan masalah pada masalah coba saya selesai ini gitu. Betul. Oh, jadi malah disitulah sebenarnya. Kata kuncinya di situ. Jadi ketika ada masalah hadapin, jangan lari. Jangan lari. Hitung tuh masalahnya. Tidak akan beres dengan sendirinya masalah itu. Gitu. Ada nggak di beberapa IP atau brand yang pernah ditangani, yang orang paham juga gitu? Misalnya ada satu restoran apa nih, misalnya nih antriannya apa gimana gitu ya. Sekarang mungkin dilihat orang yang masyhur gitu. Banyak. Misal gini. Ada contoh kasusnya coach yang pernah. Contoh yang sederhana aja ya. Ada satu supermarket lah. Ada satu supermarket milik salah seorang pengusaha. Dia gregetan kalau ngelihat kasir ngantrinya lama. Gitu ya. Mungkin kita berpikir bahwa tambah kasirnya gitu ya. Tambah kasirnya biar antrian jadi singkat gitu ya. Itu bukan cara berpikir seorang problem solver gitu. Nah, ketika saya diminta untuk menyelesaikan masalah itu, saya berada di lapangan, berada di Gemba menyebutnya, melakukan observasi, menganalisis. Sebenarnya apa sih yang lama? Jadi saya merhatiin sambil ikut ngebungkus di kasir itu gitu ya. Kelihatannya masa sih seorang Armala kerjanya cuma ngebungkusin gitu ya. Tapi sebenarnya yang mahal itu kan observasinya. Saya di situ melihat, misalnya ada orang datang ke kasir. Mbak, saya tadi nyari ini kok nggak ada, di mana sih barangnya? Oh, ada di sana. Oh gitu ya, sebentar deh kalau gitu saya ngambil dulu gitu. Nah, waktu itu saya bilang, coba di skip dulu karena dia lagi nyari barang. Ya, antrian berikutnya. Nah, sama dia ternyata langsung di delete itu di kasir.
langsung masuk lagi. Ketika orang itu datang, ngulang lagi, nyekan lagi dari awal. Saya bilang, ini satu persoalan. Ini nih salah satu yang bikin kenapa ngantri lama. Terus ada lagi, ada orang transaksi, ternyata nggak bisa transaksi. Habis itu dia telepon seseorang. Saya bilang, kenapa? Stoknya 0. Kalau stoknya 0, tidak bisa transaksi. Jadi dia telepon superiornya dulu, tolong dibenerin, diinput dulu baru bisa transaksi. Yang kedua, ini yang bikin lama. Gitu. Terus yang ketiga, gitu. Apalagi yang bikin lama nih, gitu. Nah, setelah transaksi bayar. Bayarnya pakai uang cash. Saya liatin, kok nggak ada edisi, kok nggak ada QR gitu ya, QRIS gitu ya. Kenapa? Saya tanya sama manajernya, kenapa? Oh, karena ownernya nggak mau pakai edisi, nggak mau pakai QR. Kenapa? Karena transaksinya baru kelihatan di esok harinya. Nah, jadi cara-cara yang seperti itu akhirnya udah, jadi yang menyebabkan ngantri lama karena ini. Beresin, mempercepat proses antrian. Nah, begitu caranya. Jadi memang ada perlunya juga langsung turun ya? Iya, wajib. Itu bahkan detailnya ditahu ya? Betul. Jangan mudah percaya laporan yang diberikan oleh anggota tim kita. Karena seringkali dimodifikasi sedemikian. Gitu, kadang-kadang yang baik-baiknya saja yang dilaporkan. Dan kalau kita nggak terjun ke lapangan, nggak akan ketahuan itu. Kayaknya bener juga ya. Kayaknya ada hal-hal. Ternyata saya dapat ilmu juga di sini ya. Saya pikir terima laporan itu udah selesai. Belum cukup. Oh, menarik. Jadi guys, sudah ada beberapa nih acuan ya. Satu, attitude kita nih perlu kita perbaiki. Kemudian bagaimana memanage diri sendiri juga perlu juga ya. Bagaimana kemampuan kita memecahkan masalah juga perlu gitu. Apalagi nih coach? Untuk apa nih? Untuk bisnis. Untuk bisnis. Apa ini udah 3 tadi ya? Udah 3 tadi ya? Pengetahuan, keterampilan, sikap mental. Udah semua tadi? Udah semua. Waduh, berarti sebenarnya gini, kalau misalnya di tahun 2025, kalau menurut pandangan coach sebagai seorang konsultan, apa yang akan dihadapi oleh dunia bisnis sekarang? Apalagi dengan teknologi yang sekarang ini semakin mudah gitu. Apa-apa kayaknya banyak profesi yang tergantikan dengan mesin sekarang nih kan. Ini 2025 bagaimana nih? Challenge lebih berat atau lebih mudah? Kita perlu selalu optimis. Itu kata kuncinya. Dan kalau kita tadi hubungkan dengan problem solver, dengan kemampuan kita menyelesaikan masalah, maka itu ada erat hubungannya. Jadi apapun tantangan, sepanjang kita bisa atau punya kemampuan menyelesaikan masalah itu, maka kita harus selalu optimis. Kadang-kadang kita ini punya kekhawatiran yang berlebihan. Waduh, ekonomi suram lah, macam-macam lah gitu ya. Nah, saya menyarankan terutama untuk teman-teman yang bisnisnya masih skalanya mungkin skala daerah tertentu, belum, misalnya bisnis kita masih lokal, belum ekspor gitu ya, atau impor ekspornya sedikit gitu. Ya kita harus tetap optimis gitu ya. Apapun keadaannya optimis dulu. Apapun keadaannya. Oh, itu mental winner begitu ya? Mental winner gitu. Kalau nanti ada persoalan kan kita udah punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan itu. Oh, ada masalah seperti ini kan kita harus wajib itu punya kemampuan problem solving dan decision making itu menjadi satu keterampilan yang mutlak. Bukan hanya bagi pengelola bisnis, tapi bagi siapapun yang masih hidup di dunia itu harus punya gitu. Kalau misalnya menghadapi inovasi, misalnya gini, ada satu pola yang sudah dijalankan oleh perusahaan bertahun-tahun dan itu manjur atau mungkin sudah berjalan dengan baik ya, sukses gitu dengan pola itu. Tapi namanya keadaan terus berjalan dan selalu ada hal-hal baru yang terjadi. Kemudian ada pola baru dengan inovasi baru yang mewajibkan sepertinya cara bermainnya udah nggak gitu lagi gitu. Harus merubah gitu. Terus sikapnya bagaimana cara untuk merubah itu? Kan berarti kan misalnya gini, contoh. Dulu ada satu bisnis misalnya kayak bisnis jaringan gitu ya, bisnis berjaringan, marketing berjaringan gitu ya. Lupa saya namanya apa. Pokoknya tipe yang seperti itu tuh kan cepat booming. Sekarang nggak lagi. Tapi apalagi dengan adanya online sekarang ini, ada yang direct selling sekarang ini kan gitu kan. Dan polanya itu kan jauh tuh, harus berubah. Ini bagaimana menyikapinya tuh? Apa ikut berubah atau kemudian tetap stay di posisi itu
Atau bagaimana proses yang secara mindset yang paling bijak tuh, Coach? Oke. Kita tidak boleh antipati terhadap perubahan. Perubahan itu memang kadang-kadang menyakitkan. Perubahan itu kadang-kadang tidak enak. Ya. Tapi kita memang perlu berubah, gitu ya. Kita tidak perlu menyukai perubahan. Kita hanya perlu melakukannya. Jadi kata kuncinya di situ, gitu ya. Jadi saya ulang, kita tidak perlu menyukai perubahan, kita hanya perlu melakukannya. Suka atau nggak suka? Suka atau nggak suka, harus berubah. Kalau kita nggak ikut berubah, dilindas, kita ketinggalan. Benar-benar. Jadi bahkan bisa jadi bisnis model kita juga berubah, gitu ya. Dan memang perubahan saat ini jauh lebih cepat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya para pengelola bisnis sekarang kalau mikir nggak terlalu panjang. Kalau dulu kalau bikin rencana strategis itu bikin itu untuk 20 tahun. Sekarang CEO manapun nggak ada yang berani bikin perencanaan sampai 20 tahun. Paling 5 tahun. Karena perubahan dunia begitu cepat gitu. Nah, jadi salah satu antisipasinya itu gitu kan. Kadang-kadang kan perubahannya cepat, tidak diduga-duga gitu. Nah, yang penting kita aware bahwa dunia berubah dan kita harus ikut berubah. Jangan sampai, misalnya begini, ini hasil riset seorang profesor gitu ya. Dia waktu itu meneliti begini, seekor katak kalau dimasukkan ke dalam air panas, dia akan langsung meronta, langsung keluar. Jadi kita kalau ada perubahan yang cepat, kita langsung kelihatan, ini berubah, kita cepat ikut berubah. Nah, justru yang berbahaya itu kalau perubahannya perlahan-lahan, yang sering kali tidak disadari. Sama seperti katak, tadi dimasukin ke air panas, langsung berasa, langsung kabur dia. Tapi dimasukkan ke air di dalam tempayan, airnya dingin, dimasukkan, katak nyaman di air. Kemudian tempayannya kita taruh di kompor, kompornya kita nyalakan, lambat laun hangat airnya. Katak akan terus berusaha untuk menyesuaikan tubuhnya karena katak punya kemampuan untuk menyesuaikan suhu. Nah, airnya tambah panas, lama-lama mendidih. Itu jadi katak rebus. Nah, kita nggak sempat keluar. Nggak sempat keluar. Jangan sampai kita seperti katak rebus. Terlambat mengantisipasi perubahan karena pelan-pelan. Jadi yang berbahaya itu justru perubahan yang pelan-pelan, karena seringkali kehadirannya tidak disadari. Jadi kalau perubahannya drastis langsung berasa, kita langsung aware gitu. Jadi daya rusaknya nggak disadari gitu? Tidak disadari. Nah ini yang seringkali menidabobokan kita. Jadi kita udah terlanjur mungkin comfort zone dengan apa yang udah. Betul. Kemudian perubahannya sedikit demi sedikit tiba-tiba ketinggalan, tiba-tiba mematikan. Tapi masih ada nggak kesempatan untuk di escape dari situ kalau drastis gitu? Sudah terlambat kadang-kadang. Gapnya sudah terlalu jauh. Ya, kita melihat banyak perusahaan yang seperti itu. Ya, ada salah satu perusahaan ponsel yang selama belasan tahun merajai, gara-gara dia begitu langsung nggak ada namanya sekarang. Langsung nggak ada namanya, langsung tutup. Itu karena perubahannya pelan ya. Perubahannya pelan. Dia merasa bahwa dia masih bisa ngikutin perubahan, gitu ya. Ternyata perubahan di luar jauh lebih cepat dibanding perubahan yang dia lakukan di dalam. Jadi gitu. Sisi apa ibaratnya ya? Prediksi, pencenayangan lah ibaratnya. Itu juga perlu juga dalam bisnis. Perlu dong. Memantau apa yang berkembang di luar, pesaing kita gitu. Betul. Ya, makanya ketika kita berbisnis itu pengetahuan kita perlu luas. Misal kita kan sering ada banyak pameran gitu ya. Nah, itu salah satu cara meluaskan pemikiran kita mengikuti banyak pameran. Jadi pameran itu bukan cuma sekedar jalan-jalan, itu untuk melihat perkembangan. Ada yang mendisrupsi bisnis kita enggak, misalnya gitu ya. Ada teknologi yang akan menghancurkan bisnis kita enggak, kan dari situ bisa kelihatan. Gitu ya. Dulu saya juga belajar meningkatkan kemampuan konseptual itu ya mengikuti pameran-pameran. Gitu ya. Justru bisa juga ada ide dari situ ya. Bisa juga ada ide gitu. Betul.
Betul. Jadi harus memperluas wawasan ya teman-teman. Jadi misalnya pada saat kita mungkin stuck, mungkin bukan karena stuck ya, tapi karena kita mungkin belum paham aja. Belum paham. Ada jalan keluar di sana, atau juga mungkin ada sesuatu yang belum kita tahu. Benar kata coach tadi ya, ibaratnya ilmunya belum sampai sana gitu. Jadi memang lebih banyak wawasan lebih baik ya. Ya. Wah, ini banyak sikap-sikap yang perlu kita tanamkan, apalagi kalau kita mungkin ingin menjadi pengusaha di tahun 2025 ini, atau juga memulai usaha, atau juga mungkin memiliki jenjang karir yang lebih baik. Tentunya juga dari dalam juga harus potensi kita dimaksimalkan. Betul. Nah, kira-kira nih coach, ada pesan apa? Oh ya, sebelum ke sana, saya kan ibaratnya gini guys, saya tuh ke tempatnya coach itu lokasinya nggak di Jakarta, di Kuningan belajarnya. Sampai kita bela-belain ke Kuningan waktu itu, berdua istri nyetir sendiri gitu guys. Nyasar pula gitu kan. Disasarin nama GPS ya. Jalan-jalan tikus gitu ya. Walaupun begitu di Kuningan pun kelasnya tuh pack gitu. Padat gitu ibaratnya. Untuk teman-teman yang mau ikutan mungkin langsung aja cek IG-nya. Human Plus ya? Human Plus Institute. Human Plus Institute. Siapa tahu mungkin bisa akan ketemu. Tapi di situ ada satu hal juga yang menurut saya menarik ya. Apa itu? Bahwa kita ketemu juga kolega baru gitu. Oh iya, karena ya dari ujung Sumatera sampai ujung Papua datang ke Kuningan itu. Makanya. Iya. Jadi justru kadang-kadang kita ketemu bisnis sendiri juga di situ. Betul. Tapi kenapa nggak mau di Jakarta, coach? Apa emang di situ sekalian mau nyalonnya di wali kota? Kuningan itu tempat kelahiran saya. Ya. Kota kecil di bawah kaki Gunung Ciremai. Dan bukan kota perlintasan, sehingga sepi kotanya. Jadi saya ingin turut meramaikan kota Kuningan dan harus mendatangkan orang ke sana. Kalau tidak ada kegiatan ya orang nggak akan datang ke sana. Gitu. Iya, benar. Nah itu jadi ya alhamdulillah. Memang lokasinya juga lokasi refreshing sih. Refreshing. Kan dulu perundingan Linggarjati aja zaman Belanda udah di sana gitu kan. Nah. Ini menarik nih. Gue kira-kira pesan untuk para sekarang ini nih teman-teman yang lagi mau membuka usaha, mau mulai berjuang di 2025 gitu. Kemudian sudah merasakan sedikit lah di awal bagaimana pemecut semangat yang disampaikan coach barusan. Kira-kira apa nih coach? Iya. Pertama, jangan takut. Jangan takut menghadapi situasi apapun gitu ya. Kita harus tetap optimis juga gitu, dan kata kuncinya kita harus menjadi seorang pembelajar. Belajar yang akan mendekatkan diri pada apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat, ya rekamlah ilmu tentang kepemimpinan, gitu ya. Kalau kita ingin menguasai bidang marketing, ya pelajarilah ilmu marketing, gitu. Apapun yang dihadapi di tahun 2025 ini, hadapi dengan optimis. Jangan ada pesimisme, apapun tantangannya hadapi. Dan sikap mental itulah yang utama. Kalau misalnya wah udah telat dong ini, misalnya saya mesti mulai dari kemarin-kemarin, nggak ada ya ketelat itu? Tidak ada kata terlambat. Ya kalau kita melihat banyak orang-orang sukses yang memulai segala sesuatu di usia yang sudah cukup senior gitu. Oh iya, menarik juga ya itu ya. Kalau nggak salah saya dengar Colonel Sanders itu mulai KFC itu umur 60 tahun. Betul. Benar ya, berarti nggak telat itu ya? Tidak telat. Waduh, ini optimisme yang luar biasa guys. Ya di agama kita juga disarankan, maupun besok kiamat pun sekarang nanam korma. Iya. Ya, jadi ibaratnya nggak pernah ada kata terlambat, dan yang kita dengar tadi sebuah motivasi di mana 2025 akan terasa kecil kalau kita optimis ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan jalannya teman-teman semua. Kalau ingin tahu lebih banyak mengenai coach, langsung aja bisa add Instagramnya, yaitu @armala.mps. MPS apa? Master Productivity Specialist. Masya Allah. Jadi ketika saya bikin Armala nggak bisa, jadi saya pakai nama apa lagi ya? Udahlah MPS aja. Gitu. Gara-garanya begitu. Nah, siapa tahu teman-teman jadi lebih produktif kalau kenal dengan beliau. Kemudian lihat feedingnya seperti apa. Kalau perlu juga belajar ke beliau. Terima kasih waktunya coachnya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bermain lagi ke Kuningan gitu ya. Amin. Dan juga kita butuh bimbingan juga sama coachnya. Siap. Dalam bisnis kita tetap butuh bimbingan atau coach ya, untuk bisa mungkin mengarah ke direction yang benar gitu ya.
Terima kasih teman-teman semuanya. Jika dirasa ini menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ini akan menjadi pelajari buat teman-teman semuanya. Kita doakan juga coach lancar apa yang dijalankan ya di tahun 2025. Sampai ketemu lagi. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.